Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap keadaan kalian baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita sama bersatukan hati untuk berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk saat ini kami satukan hati kami bersama dimanapun anak-anakmu berada untuk kami belajar akan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, dan kami akan belajar Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkaryalah, berbicaralah dalam hati kami, dalam hati anak-anak-Mu sekalian, berikan pengertian dan jagai dan berkati anak-Mu dimanapun berada. Dan hamba juga yang menyampaikan firman-Mu, biar karuniakan perkataan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kali ini kita akan belajar tentang saling membangun. Karena kita umat kepunyaan Allah yang sudah ditebus, yang sudah dibangun oleh Allah sendiri. Hidup kita dibangun oleh Tuhan. Maka Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan untuk saling membangun. Dan sebagai umat Allah, alangkah indahnya kalau kita ikuti firman Tuhan untuk boleh saling membangun satu dengan yang lain. Untuk mencapai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita belajar dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ialah yang memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik itu, dan yang lain pula diangkatnya menjadi guru-guru dan pemelihara jemaat. Ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang dewasa yang semakin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka. Tidak, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa kita ini diselamatkan dan dipanggil oleh Allah tidak untuk hidup sendiri, tapi hidup dalam persekutuan anak-anak Tuhan di dalam tubuh Kristus. Dan sebagai umatnya yang bergereja, umatnya yang menjadi anggota satu dengan yang lain, kita perlu mengembangkan sikap untuk bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kita melakukan hal ini, kita akan dilatih terus untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak hanya mencari kesenangan diri kita sendiri, tapi firman Tuhan berkata, dahulukan kepentingan orang lain. Itulah kasih. Seperti Kristus mengasihi kita, Dia juga mengasihi tubuhnya. Dan kita yang adalah anggota tubuh Kristus, Tuhan harapkan kita boleh saling membangun untuk mencapai kesatuan. Kita berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi tidak berarti kita tidak bisa satu. Kesatuan itu dalam tubuh Kristus perlu kita capai. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sikap atau karakter untuk saling membangun. Ketika kita dalam suatu keadaan atau ketika kita dalam suatu komunitas, orang yang bersemangat, orang yang positif, orang yang beriman itu menular, sikapnya menular, bawaannya menular kepada yang lain, sehingga orang-orang sekitarnya pun bisa ikut bersemangat, sehingga orang-orang sekitarnya pun bisa ikut tertular dengan semangatnya. Tapi begitu juga dengan orang yang patah semangat, orang yang negatifan, orang yang acuh, apatis, itu pun bisa menular. Jadi perkumpulan kita, pertemanan kita, ataupun keberadaan kita dalam keluarga itu satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Karena itu kita mesti menyadari bahwa peran kita dimanapun berada
Itu penting. Itu akan berimpact kepada orang lain, baik di rumah atau di tempat kerja atau di pertemanan ataupun di gereja. Jadi kita bisa mulai memotivasi diri kita untuk bertumbuh dalam sikap saling membangun, yaitu artinya kita peduli kepada orang lain. Dan dalam hal membangun orang lain, kita juga perlu belajar satu hal, yaitu membangun diri kita sendiri. Sebelum kita bisa terus-menerus membangun orang lain atau tetap membangun orang lain, kita juga harus bisa membangun diri kita sendiri. Biar skill kita dalam membangun diri kita sendiri juga bertumbuh. Nah, ada satu tokoh Alkitab juga yang sangat menginspirasi dan menjadi berkat di dalam contoh kehidupannya ketika dia membangun dirinya sendiri, tentunya dalam hal kerohanian, dalam iman, kepercayaannya kepada Tuhan, dalam semangatnya untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain juga. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kita akan belajar dari Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 1-9. Judulnya Siklag Terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengannya. Dengan dia itu, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Jadi dari cerita ini, Daud berperang beserta 600 pasukan. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka. Tapi setelah mereka kembali, ternyata tempat tinggal mereka sudah diserang oleh bangsa Amalek. Kemudian keluarga mereka dibawa pergi, ditawan. Dan mereka sangat sedih karena mereka nggak tahu keadaan keluarga mereka. Hidup atau mati atau bagaimana. Mereka semua bersedih hati dan semua menangis. Semua pedih hati. Demikian juga Daud. Down banget ini. Stres banget. Terus tidak hanya itu, bahkan orang-orang yang tadinya ikut berperang dengan dia, sama-sama berjuang, sama-sama sepihak. Sekarang orang-orang yang pedih hati itu ingin membunuh dia, ingin melempari dia dengan batu. Wah, double stres banget ya. Daud yang juga kehilangan family-nya, yang juga sangat sedih hati juga, ditimpa masalah lagi, yaitu orang-orang seperjuangannya ingin membunuhnya, ingin melempari dia dengan batu karena mereka sangat marah, pedih hati, dan cari kambing hitamnya siapa lagi? Daud lah yang jadi kambing hitam kemarahan mereka. Tapi Daud memang orang yang berkenan kepada Tuhan, hebat ya. Sikap dia yang di sini pasti bukan terjadi secara instan, secara satu malam, atau tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat kuat dalam menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini adalah hasil dari latihan-latihan hidupnya. Latihan-latihan hidupnya yang sebelumnya,
yang berkali-kali, yang bertubi-tubi ketika dia dalam keadaan terjepit, keadaan terpojok, keadaan susah, keadaan terancam. Dia selalu menyertakan Tuhan, dia selalu membawa Tuhan, dia selalu kembali kepada Tuhan, dia selalu menguatkan kepercayaannya kembali kepada Tuhan. Sehingga dia punya nih kekuatan ini, skill membangun dirinya sendiri. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan gak akan berikan kepada kita pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Artinya pencobaan-pencobaan Tuhan izinkan kepada kita tuh masih ada di dalam kekuatan kita. Nah, Daud yang terus melatih dirinya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di setiap masalah yang dia hadapi, sampai ke level ini dia luar biasa banget. Kalau kita, apa sudah bisa menghadapinya dengan sebaik Daud? Bisa saja asalkan kita melatih diri kita untuk dalam keadaan apapun kita terus maju untuk membangun diri kita sendiri, memberi encouragement, mengencourage diri kita. Seperti ketika Yosua mau pergi perang, Tuhan menguatkan hatinya. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Yosua melakukannya, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Daud juga demikian. Dan kita saat ini relate ya sama hidup kita kan gak mulus-mulus aja tanpa masalah kan, pasti ada aja dong masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, apapun itu. Sekarang cara pandang kita, ayo kita kembalikan kepada firman, kita belajar dari firman Tuhan ini, kita lakukan. Kalau kita punya masalah saat ini atau kita menghadapi masalah ke depan, kita jadikan itu kesempatan untuk kita melatih skill kita, membangun diri kita sendiri, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita, membangun kerohanian kita. Iman kita jangan runtuh. Masalah boleh besar, tapi iman kita jangan runtuh. Ketika kita beriman, kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita, sehingga kita masih bisa berjernih berpikir untuk mencari solusi, untuk mencari kehendak Tuhan, hikmat Tuhan. Seperti Daud langsung menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Langsung dia memanggil Imam Abiatar untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku bagaimana? Aku maju nggak? Gitu. Jadi Daud langsung cari hikmat Tuhan. Daud langsung konsultasi sama Tuhan. Biar kita belajar dari Daud, kita konsultasi, perbanyaklah konsultasi dengan Tuhan. Konsultasi melalui firman Tuhan, karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Makin kita merenungkan firman, membaca firman, merenungkannya, mempelajarinya, itu sangat baik buat kita. Itu tanda bahwa kita sedang melatih diri kita, membangun diri kita dalam Tuhan. Dan memang kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Firman-lah yang bisa menguatkan kita. Firman-lah yang bisa memberikan kepada kita hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada Tuhan. Firman-lah yang akan memberikan kita pengertian, pewahyuan, rema, strategi, ketenangan, cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru. Itu yang akan menolong kita, menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan, menjadi kuat, kemudian kita berjuang untuk menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah, atau berjalan maju melewati masalah demi masalah yang terjadi dengan kemenangan. Nah, dari cerita ini, apa yang kau dapatkan remanya? Bagaimana cara untuk menguatkan diri kita sendiri? Yaitu dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Mungkin kita bisa saat teduh sendiri, atau kita bisa belajar dari khotbah, atau kita bisa belajar dari diskusi firman Tuhan. Tapi terutama kita juga harus punya waktu dengan Tuhan kita. Waktu spesial saat teduh kita. Karena itulah yang menjadi sumber datangnya kekuatan dari Tuhan kepada kita. Dan Mazmur 1 berkata, berbahagialah kita menjadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan itu punya arti banyak. Punya arti yang bisa dimanifestasikan sebagai memikirkan firman. Memikirkan ini firman artinya apa ya? Kenapa dia begini ya? Lalu Tuhan begini kenapa ya? Supaya kita mengerti cerita firman, perkataan Tuhan lewat firman, perintah Tuhan. Dan selain memikirkannya, kita juga memperkatakannya, baik secara bergumam
atau secara berkata-kata, berdiskusi, atau kita deklarasikan kepada diri kita, kepada situasi melalui doa kita, atau bahkan sampai menyanyikannya. Jadi kata merenungkan ini punya ekspresi yang banyak gitu, ekspresi memikirkan, bergumam, merenungkannya, membacakannya, berkata-kata kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, atau bahkan menyanyikannya. Ini sangat berguna untuk membuat kita mampu menguatkan diri kita dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi Daud melakukannya. Ayo kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita dikuatkan untuk kita bisa menguatkan orang lain lagi. Maka tadi, yaitu judul sharing ini, saling menguatkan, itu bisa terjadi ketika kita bisa menguatkan diri kita. Kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan itu juga bisa menguatkan orang lain. Ingat, courage itu tuh menular, semangat itu menular, kepositifan kita itu juga menular gitu. Jadi iman kita juga menular. Ketika kita beriman kembali dalam situasi yang sulit, iman kita itu juga akan menguatkan yang lain, akan membawa hal-hal yang baik. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh dia maju dan menjamin kemenangannya, maka Daud langsung mengencourage orang-orangnya, pasukannya yang 600 orang itu untuk maju, merebut kembali family mereka, dan Tuhan berikan keberhasilan dalam perjalanan mereka. Kita juga gitu, ketika iman kita rontok, ketika semangat kita patah, ketika bahkan hati kita mulai tawar, itulah tanda-tanda bahwa kita perlu kembali menguatkan diri kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayo lakukan sesuatu untuk membangun diri kita lagi. Saat kita terbangun, kita pasti bisa membangun yang lain. Karena Tuhan memanggil kita untuk itu. Tuhan memanggil kita sebagai tubuh Kristus untuk saling membangun sampai kita mencapai kesatuan. Supaya kerjasama kita satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, di dalam pertemanan, dalam rekan pekerjaan, dalam rekan sepelayanan. Supaya kita semakin mudah untuk bekerja sama, kita semakin mampu untuk bersatu, mencapai kesatuan. Dan memang untuk itulah tubuh Kristus dipanggil, supaya kesatuan yang kita miliki ini menjadi berkat bagi dunia, bagi lingkungan yang ada gitu. Jadi penting bagi kita untuk bisa membangun diri kita sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita juga bisa membangun satu dengan yang lain. Karena dalam Efesus 4 ini berkata bahwa ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Kan kita selalu bilang ya, kita mau jadi seperti Kristus. Dan makanya menjadi seperti Kristus itu artinya kita semakin dewasa. Kita semakin bertumbuh dalam karakter. Dalam orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa terus menguasai dirinya, bisa membangun dirinya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita bisa saling membangun untuk saling memberkati. Saling membangun, kita bisa saling menasihati, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Saya pegang ayat yang berkata bahwa segala sesuatu atau apapun yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat terhadapmu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi apapun yang saya mau orang lain perbuat terhadap saya, maka saya perbuat itu juga buat mereka. Misalnya saya dalam keadaan lemah, saya dalam keadaan kecewa, saya dalam keadaan sedih, tentu saya butuh dikuatkan oleh orang lain, butuh dihibur oleh orang lain, butuh untuk encouragement dari orang lain. Dan ketika saya dalam keadaan kecewa, ya saya ingin dikuatkan oleh orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang manis, menghibur. Dan demikian itu menjadi patokan saya. Ketika saya ingin menguatkan orang lain, saya harus melakukannya seperti itu, yaitu bersikap manis seperti saya mau diperlakukan, bersikap baik, bersikap pengertian seperti yang saya harapkan juga untuk orang lain kerjakan kepada saya. Dan juga ketika saya berbuat salah, saya melakukan kesalahan,
tentu saya juga ingin diberitahukan kesalahan saya, ditegur kesalahan saya dengan cara baik-baik. Saya juga nggak mau punya keluarga, punya teman, punya pemimpin yang nggak berani menyatakan kesalahan saya. Karena saya nggak bisa belajar kalau saya tidak diberitahu kesalahan saya atau saya tidak ditegur. Tapi ketika saya bikin kesalahan, saya mau ditegur dengan cara yang baik. Yang negur saya itu sabar, nggak emosian. Yang negur saya itu berpengertian, nggak otoriter. Pokoknya kamu harus begini, kamu salah, kamu harus begini, terus saya harus ngikutin gitu dengan cara otoriter. Saya nggak mau digituin, saya mau ditegur dengan cara baik, ditegur dengan cara sabar. Mereka boleh jujur sama saya terus terang, tapi dengan cara baik. Demikian ketika saya ingin menegur orang lain, ketika saya ingin membangun orang lain, menyatakan hal yang salah, saya harus bersikap baik karena saya mau dibaikin, saya baikin orang lain. Ketika saya mau orang lain sabar sama saya juga harus sabar sama orang lain. Itu yang jadi patokan buat saya. Jadi bagaimana caranya kita membangun satu dengan yang lain? Ya, ayat ini direnungkan, ayat ini diaplikan bahwa segala sesuatu atau apapun yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi sesuai dengan visi tahun ini, berjalan 2 mil, saya memberikan encouragement kepada kita semua. Ayo kita melakukan extra mile dalam hal saling membangun. Kita melakukan extra mile dalam membangun diri kita. Lemah kita di mana hari-hari ini? Lemah di tubuhkah? Lakukan extra mile untuk membangun kesehatan tubuh kita, kekuatan tubuh kita. Ataukah hari-hari ini kita sedang lemah dalam jiwa kita dan kerohanian kita? Ayo lakukan extra mile dalam membangun jiwa kita dan kerohanian kita, supaya kita bersemangat, supaya kita menjadi kuat kembali. Dan ketika kita kuat, kita akan bisa menguatkan orang lain. Kekuatan kita, semangat kita, iman kita itu akan tertular kepada orang lain. Dan ayo kita kerjakan extra mile juga untuk menguatkan satu dengan yang lain. Jadi berkat, jadi inspirasi, jadi penyemangat buat sama satu dengan yang lain. Karena kesatuan itu yang Tuhan mau dalam tubuh Tuhan. Kesatuan itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam keluarga kita. Ketika kita menjadi orang yang bertumbuh semakin dewasa, maka keluarga kita juga akan dapat impact-nya, akan juga ikut merasakan pertumbuhan kita itu. Jadi ayo sama-sama semangat membangun diri kita dan saling membangun satu dengan yang lain. Kita berdoa sama-sama agar Tuhan membuat kita berhasil di dalam usaha kita dan dalam pertumbuhan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang melengkapi kami dan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa membangun diri kami, untuk bisa membangun satu dengan yang lain dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan, di dalam karakter juga Tuhan, di dalam bekerja sama satu dengan yang lain juga, dalam menggenapi visi yang Tuhan berikan, biar kami boleh saling membangun di dalamnya, agar tujuan Tuhan tercapai, yaitu kami juga semakin dewasa dan semakin sempurna seperti Kristus. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, untuk tidak patah semangat Tuhan, tidak menjadi lemah terus-menerus Tuhan, tapi boleh mengambil keputusan untuk menjadi kuat kembali dan melakukan bagiannya dengan terbaik. Engkau memberikan hikmat Tuhan, ketika kami tidak punya hikmat, tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, kami bisa minta kepada Bapa kami, maka Bapa yang akan memberikan hikmat itu kepada kami, untuk kami boleh menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih baik. Bukan soal benar dan salah, tapi soal respon. Kami mau memiliki respon yang baik terhadap diri kami sendiri maupun terhadap sesama kami. Biarlah sikap saling membangun itu semakin bertumbuh dalam hidup kami, dalam persekutuan kami, dalam umat Tuhan, dalam keluarga kami juga. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati firman-Mu terus berbicara kepada kami semua dan membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you, God bless you all.
terjadi di dalamku. Ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidupi dalam-Mu. Kami terima hati yang baru, dan kami terima hati yang taat. Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, ku rindu rencana-Mu terjadi